Saat sekarang ini saya melihat bahwa dari tahun ke tahun, itu minat, perempuan untuk, ambil, prodi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau spesifik di persoalan-persoalan yang Gender. gender ya, pemilu, demokrasi, itu tidak lagi sama seperti dulu. Jadi bahkan sudah lebih banyak perempuan di kelas saya dan perempuan itu memiliki peran yang strategis. Apalagi sebagai seorang ibu, seorang mama dalam rumah tangga. Ya mungkin kalau saya ya sebagai karena background saya ilmu politik, kemudian saya, pernah, menjadi penyelenggara pemilu ya otomatis saya berusaha memberikan penjelasan, sosialisasi, pendidikan pemilih kepada anak-anak saya tentang, bagaimana berdemokrasi yang baik. Itu akan lebih mungkin, membantu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memberikan pendidikan pemilih kepada perempuan. Jadi lewat organisasi-organisasi sehingga lebih terorganisir. Nah, Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Mimianti dalam podcast Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang peran strategis perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Dan tentu saja pada podcast kali ini sudah hadir bersama kita tamu spesial yaitu Ibu Trilke Tulung, yang mana beliau ini merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 sampai dengan 2005, mohon maaf, sampai 2008 ya. Dan juga merupakan tim pemeriksa daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, Ibu Trilke, selamat sore. ya selamat sore. Iya, boleh kenalan dulu sedikit dan juga mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi penyelenggara pemilu, yang mana Ibu melihat dinamika langsung ya, dan juga bagaimana di situ peran perempuan di dalamnya. Oke baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama tentunya saya merasa terhormat ya bisa diundang di podcast KPU, khususnya tentunya bicara tentang perempuan, pemilu, dan demokrasi. Memang ini kalau mau dilihat flashback sudah 20 tahun yang lalu ya, saya Iya, menjadi anggota KPU pertama ketika di masa reformasi setelah pemilu 99, kemudian akhirnya ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Jadi 2003 saya iseng-iseng gitulah, istilahnya iseng-iseng untuk melamar ya jadi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pengalaman saya waktu itu sebenarnya saya nothing tulus gitu untuk ikut. Memang saya latar belakangnya adalah dosen ilmu politik, ilmu pemerintahan. Tetapi di masa itu yang menjadi saingan saya adalah para mantan birokrat yang bukan main-main, dalam arti ada begitu banyak yang mantan gubernur, mantan ketua DPRD provinsi, dan pejabat-pejabat publik lainnya. Sedangkan saya pada saat itu masih istilahnya sebagai dosen, tetapi akademis. akademisi, tapi masih anak-anak lah istilahnya dalam arti belum banyak pengalaman. Karena
Masih tahun 2000, saya belum ada 10 tahun waktu itu jadi dosen, dan pada akhirnya saya baca-baca ternyata, bagus juga ini, mau dicoba gitu, apakah bisa atau tidak. Dan ternyata puji Tuhan, prosesnya panjang, kompetisinya luar biasa, tetapi saya bersyukur waktu itu akhirnya saya bisa, jadi 10 besar, kemudian pada akhirnya terpilih menjadi salah satu anggota KPU Sulawesi Utara. Jadi tahun 2003 ya waktu itu kami, dilantik, waktu itu masih Hotel Indonesia, sekarang kan sudah nggak ada ya, sudah ada Kempinski. iya Iya, oh di Kempinski, Hotel itu Indonesia. masih hotel tua dulu. Kita nginep di situ terus dilantik di kantor KPU, yang kantor KPU yang mungkin kalau sekarang sudah sangat berbeda. Di Imam Sudah Bonjol ya? masih di Imam Bonjol tetapi, gedungnya sudah lebih representatif lah dan lebih mewah kalau saya bilang, bisa katakan sekarang ini. Dan, menurut saya di tahun 2003 kami kan akan menyelenggarakan pemilu 2004. Jadi segala sesuatu itu baru, baru bagi kami sebagai penyelenggara pemilu karena ini the first time, jadi pertama kali. Jadi kita, walaupun ada aturan undang-undang, tetapi ketika kita menyelenggarakan pemilu itu dari tahun 2003 sampai 2004, itu waktu itu pemilunya April, 5 April 4. 2004. Kemudian kami dilantik pada bulan Mei 2003. Jadi kurang dari 1 tahun kami harus bekerja untuk mempersiapkan pemilu. Nah, waktu itu, antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif itu ada perbedaan 3 bulan. Jadi pemilu legislatif dulu, baru pemilu, eksekutif, pemilu presiden. Kemudian untuk pemilu kepala daerah 1 tahun kemudian di Iya. tahun 2005. Jadi, sedikit, berbeda dengan yang sekarang ini, tetapi pada intinya bahwa, pemilu yang dilaksanakan di tahun 2004 itu merupakan pemilu langsung yang menurut saya dan banyak, apa, pengamat pemilu luar negeri adalah pemilu yang terunik yang terjadi di dunia, khususnya tentunya, Indonesia pada khususnya ya. Karena bayangkan kita dengan jumlah penduduk mungkin waktu itu masih, lebih sedikit ya karena 20 tahun lalu mungkin ada Iya, hampir 200-an, 220 juta. Kalau sekarang kan sudah lebih banyak, itu harus melaksanakan pemilu langsung. langsung ya. Jadi one man one vote, tetapi ternyata pada akhirnya kita bisa dengan segala keterbatasan, kekurangan, dengan segala kekurangan pengalaman, itu boleh terlaksana, walaupun ada kekurangannya di sana sini. Dan, pada saat itu, saya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, sebagai satu-satunya perempuan. Jadi tentunya saya, bangga ya mendapat, atau dipilih lewat, beberapa, step. Step. Ada step assessment-nya Iya. sebelum, akhirnya terpilih menjadi salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan, seperti yang sudah saya katakan tadi, kompetisinya lumayan, berat menurut saya karena yang berkompetisi dengan saya pada masa itu adalah orang-orang yang sudah lebih dulu populer, orang-orang sudah dikenal jauh oleh publik. Tapi saya bersyukur pada akhirnya saya bisa, menjadi anggota KPU, 2003, 2004, sampai 2005. Kemudian, di tahun 2005 sampai 2008 saya menjadi, ketua pengganti antar waktu dari Mhm. ketua sebelumnya Prof. Donald Rumokoy yang memutuskan untuk setelah selesai pilkada kembali ke kampus, berkarir menjadi dekan Fakultas Hukum, kemudian menjadi rektor Unsra. Seperti itu. Oh, Ya, itu eee, mungkin. iya, Heeh. jadi waktu itu Ibu sendiri ya perempuan Iya, anggota KPU iya betul, Provinsi Sulawesi iya Utara ya, betul. betul. Eee, Waktu itu, apakah sudah ada kalau kalau dalam Undang-Undang Pemilu tahun Mhm, 2017 kan sudah diatur ya terkait, 30% keterwakilan untuk
yang mencalonkan jadi penyelenggara maupun Iya, untuk calon, anggota parlemen, waktu itu sudah ada aturan seperti itu atau kal masih ya, persaingan bebas? waktu itu khusus untuk penyelenggara belum, secara tertulis gitu ya, bahwa harus 30%. Tetapi untuk di parlemen sudah ada memang, undang-undang pemilu di masa itu sudah menyatakan bahwa, affirmative action untuk perempuan 30% sudah ada. Tetapi untuk penyelenggara jadi kita masih, bersaing, sehat, dalam arti belum ada, afirmasi 30% baik perempuan maupun laki-laki. Belum ada Belum. kekhususan Khusus perempuan ya? khususnya penyelenggara pemilu belum ada. Nanti berapa tahun kemudian ya, kalau 2017 berarti 15 tahun kemudian ya, Iya, baru mungkin. ada untuk afirmasi action, ya untuk Affirmative action untuk affirmative action untuk, perempuan. calon perempuan. Iya, Eee, Waktu itu, tantangan apa saja sih yang dihadapi sebagai perempuan ya untuk, terjun menjadi penyelenggara pemilu tentunya? oke. Mungkin ini pengalaman ya, karena, pada waktu itu saya, sudah berkeluarga, Oh iya. sudah memiliki anak, memang anak saya yang pertama baru 7 tahun ya ketika saya dilantik menjadi anggota KPU, kemudian, anak saya yang kedua lahir ketika saya ketua KPU tahun 2007, anak kedua. Jadi tantangannya luar biasa, sebagai perempuan karena di masa 2003 ke 2004 itu, eee, proses-proses yang semua kita tahu, untuk verifikasi, baik itu untuk pemilihan DPD maupun, legislatif, itu, eee, berhari-hari harus nginep di kantor KPU. Jadi meninggalkan rumah sebentar, enggak juga sebentar ya, kadang sampai 3 hari, seminggu itu, kita berkantor terus di KPU dan memang kantor KPU pada waktu itu kita beberapa kali pindah ya, belum di tempat sini. Jadi yang pertama kita masih digabung di kantor gubernur, di lantai 4 apa 5 ya waktu itu, kemudian kita pindah di gedung yang belakang di situ. Nah, pada waktu itu kita banyak melakukan, verifikasi untuk DPD dan, partai politik, Mhm. kemudian untuk calon-calon legislatif, dan kemudian ketika mau pilkada tahun 2005 sudah di sini, di alamat sini tetapi dalam suasana yang berbeda. Jadi masih dalam suasana keterbatasan karena pada waktu itu juga anggaran sangat terbatas juga yang disiapkan untuk, penyelenggara pemilu di masa itu, seperti itu. Jadi tantangannya bagi saya jadi harus membagi waktu bagi keluarga, bagi anak yang masih kecil pada waktu itu dan, saya ingat pengalaman, eee, ya ketika mau anak kedua itu, eee, saya harus mengikuti sidang-sidang di MK ya, itu dengan kondisi lagi pregnancy Iya, jadi hamil, beragam. itu, harus naik pesawat ya karena waktu itu kan kita harus di Jakarta ya sidang-sidangnya, tetapi bersyukur sehat dan, mmm, kadang, ada perasaan takut gitu ya kalau naik pesawat ini bisa ada masalah Aman dengan nggak ya gitu ya? tapi bersyukur, aman dan saya ingat anak saya waktu lahir karena, pakai ASI eksklusif ya ketika lahir itu, saya kadang kalau tugas luar ke Jakarta dulu kan ada berangkat pagi pulang sore gitu. Jadi subuh-subuh sudah berangkat, malam itu saya harus kembali. Jadi 1 hari harus balik karena, naluri sebagai ibu juga, untuk, melihat anak saya yang waktu itu saya pertama kali meninggalkan dia setelah 40 hari, kemudian saya harus ke Jakarta. Dan, saya melihat anak saya yang bungsu ini, mungkin kan hamil itu dia sering, masih di dalam perut saya bawa itu, dia pengennya jalan-jalan terus juga, jadi kayak bawaan gitu. Tapi anyway itu hanya mungkin istilahnya tidak tidak begitu, tapi kadang-kadang ternyata ada bawaannya juga gitu ya kalau menurut saya. Sama seperti anak yang pertama gitu. Ketika saya 8 bulan hamil,
mengikuti tes untuk studi misalnya bahasa Jepang, akhirnya sekarang dia, mmm, jadi guru bahasa Jepang, seperti itu. Oh, Jadi bener-bener. kayak kayak anak saya yang kedua, suka banget dia tentang masalah-masalah pemilu, debat, dan sebagainya. Mungkin ya karena di masa kehamilan itu kayak apa istilahnya ya, kalau bagi Dilalui dengan, iya. eee, proses penyelenggaraan pemilu. Iya, makanya mungkin terbawa. Oke, anyway, jadi seperti itu. Jadi harus membagi waktu untuk, anak, untuk suami juga seperti itu. Iya, betul sekali. Itu terkait yang membagi waktu itu relate sekali sih dengan Iya, kami juga heeh, sekarang. Itu benar-benar, tahapan demi tahapan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang padat, itu benar-benar kita harus membagi waktu antara iya, pekerjaan dan juga keluarga, yang mana kayak tadi kita 24/7 ya. iya, Jadi 24 jam, 7 hari benar-benar betul, standby untuk, menyelenggarakan pemilihan iya. pesta demokrasi ini. Iya, saya ingat, Biar beberapa kali saya membawa anak saya di kantor ya, karena daripada saya repot pulang untuk menyusui, jadi dia ada di kantor. Tetapi waktu itu kantornya masih berbeda dengan kantor yang sekarang yang sudah sangat representatif dan menurut saya sangat mewah sekarang. Mewah dalam arti representatif, ya, seperti itu. jadi luar biasa sekali ya perempuan untuk melewatinya dan ternyata Iya. bisa loh, Bu. Iya, Bisa ya, bisa. heeh. Karena dukungan suami ya, dukungan suami yang, merelahkan saya untuk bisa, eee, meniti karir saya dalam hal ini adalah sebagai anggota KPU dan kemudian saya terpilih lagi menjadi ketua KPU. Iya, betul sekali, relate banget sih dengan kondisi perempuan gitu untuk, Iya, terjun ke dunia politik, bagaimana untuk, berpartisipasi dalam meningkatkan, kualitas demokrasi di negara kita ya, Bu, iya, ya. betul. Bu, kita balik lagi nih ke Oke, siap. masalah, affirmative action tadi. Kalau menurut Ibu, dengan adanya kebijakan yang diatur oleh undang-undang terhadap, eee, keharusan untuk keterwakilan perempuan dalam bakal calon ya kalau untuk, mendaftar di parlemen dan juga untuk calon anggota KPU juga, sebagai calonnya itu, sudah efektifkah atau, apakah, baru sekedar saya sering dengar kayak bilang, "Oh ini, banyak mungkin, anggapan bahwa hanya sekedar formalitas," begitu. Bagaimana pendapat Ibu Iya. terhadap itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang saya melihat, dari penyelenggara pemilu saat sekarang ini setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 itu tentang ada affirmative, action ya, untuk, memberikan ruang bagi perempuan, saya memang melihat bahwa penyelenggara pemilu itu, masih, kurang ya untuk perempuan untuk saat sekarang ini, untuk, berkiprah menjadi karena mungkin, kalau saya melihat bahwa untuk, step-step untuk kompetisi atau untuk, contohnya untuk mulai dari pendaftaran, kemudian ada tes-tes yang harus dilalui, mungkin itu tidak termasuk ya kalau misalnya, walaupun misalnya ya contoh ada dari sekian calon itu ada 10 perempuan, maka harus tetap ada 30% terus begitu. Jadi kompetisinya itu tetap ada. Tetapi, maksud saya yang mengatur lebih bahwa, harus ada perempuan terus itu mungkin harus, lebih ada law enforcement-nya. Jadi untuk, supaya betul-betul aturan itu tidak tadi yang dikatakan tidak sekedar formalitas, tetapi betul-betul bahwa, ya wajib ketika misalnya tim seleksi menyeleksi untuk calon-calon penyelenggara pemilu, tidak hanya di KPU, tetapi Bawaslu dan DKPP, itu sudah wajib hukumnya ada misalnya kalau untuk parlemen kan 30%. Jadi kita mengikuti karena memang saya mendengar, kok bisa ya, KPU, membuat aturan, memasukkan katanya daftar calon, sementara yang harus ada 30% keterwakilan perempuan. Kenapa sebagai penyelenggara pemilu tidak tidak mengatur itu secara secara langsung begitu, bahwa untuk seleksinya harus ada, 30% juga untuk perempuan. Apakah itu dalam proses seleksinya maupun
sampai kepada ketika Terpilih. terpilih. Jadi, tim seleksinya juga ternyata harus, harus ada perempuannya, Iya, betul betul. 30% perempuan sehingga, ketika dipilih kemudian terpilih ya, ikuti proses, rekrutmennya itu 30% itu betul-betul nyata, seperti itu. Jadi Iya tidak sekedar formalitas. iya, betul. Jadi, lebih ke, kalau selama ini mungkin hanya calonnya harus 30% ada perempuan, Iya mungkin ke depannya bisa yang terpilih harus minimal 30% iya, ada perempuan ya? Iya, seperti biar itu. lebih tegas gitu ya? Betul, harus ada Mhm. Iya, penegasan. karena sebenarnya juga, untuk terkait affirmative action ini kan memberikan ruang juga ya untuk perempuan. Iya, Ketika betul. sudah diberikan ruang, kendalanya juga kadang itu, eee, tidak ada yang mendaftar Iya, atau seperti betul. itu. Nah, kira-kira ketika sudah diatur oleh undang-undang, diberikan ruang 30% tapi kemudian, partisipasi lah ibarat kata untuk, mendaftar itu kurang, bagaimana nih, mengajaknya biar nih perempuan lebih aware terhadap demokrasi dan politik dan mau terlibat kayak gitu? Kira-kira gimana Bu biar Oke. ngajaknya? Ya, mungkin, ada pengalaman saya karena kebetulan saya dari akademisi ya dan, program studi saya atau major saya kan di ilmu politik. Di zaman saya, kalau misalnya setiap penerimaan mahasiswa baru belajar ilmu politik di dalamnya kan kita belajar demokrasi, belajar tentang pemilu, partai politik, sistem dan partai politik, itu 4 dari 50 mungkin 2 aja, 3 perempuan yang, mau. Nah, dan saat sekarang ini saya melihat bahwa dari tahun ke tahun itu minat, perempuan untuk, ambil, prodi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau spesifik di persoalan-persoalan yang Gender. gender ya, pemilu, demokrasi, itu tidak lagi sama seperti dulu. Jadi bahkan sudah lebih banyak perempuan di kelas saya daripada laki-laki. Mungkin laki-lakinya sekarang, sedikit dibandingkan perempuan. Jadi mungkin dari situ tapi memang kan kalau dalam rekrutmen itu, tidak ada penegasan latar belakang pendidikannya hanya dari ilmu politik ya, tetapi punya pengalaman ya, paling tidak itu sebagai salah satu pendukung ya, ketika nanti dalam proses rekrutmen. Itu mungkin ya karena dari sisi saya sebagai akademisi ilmu politik, ilmu pemerintahan, kan bisa juga dari fakultas hukum atau mungkin dari fakultas-fakultas lain ya yang bisa. Memang, di tahun 2003 ketika rekrut, anggota KPU penyelenggara pemilu, waktu itu masih Panwaslu, itu yang banyak tertarik itu adalah dari background pendidikan seperti saya, dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, fakultas hukum. Kalau dari fakultas-fakultas lain, itu masih sangat jarang ya. Tapi kalau saya melihat sekarang sudah lebih multi Disiplin, multidisiplin ya yang mendaftar. Mungkin, eee, saya, apa ya, mungkin terlalu, egois kalau saya mengatakan bahwa kenapa tidak sih dari awal kita sudah menyiapkan penyelenggara pemilu itu yang betul-betul, pendidikannya itu sudah sesuai, misalnya dia sudah belajar tentang, oh sistem politik, sistem demokrasi. kepartaian, demokrasi, dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai pengalaman pengalaman organisasi, tetapi betul-betul ada pendidikan formal yang dia ikuti, seperti itu. Pendidikan apakah S1, atau S2. Kalau S2 kan, yang saya tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum ada bekerja sama ya, dengan universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia untuk, menyelenggarakan, minat S2 di bidang kepemiluan, ya kan, seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi bisa dikatakan ini trennya positif ya untuk, minat terhadap dunia politik ya, Iya terutama untuk perempuan karena tadi Ibu bilang, trennya juga sekarang banyak mahasiswa ilmu politik yang perempuan ya. iya betul, Saya juga bisa di jurusan ilmu politik. saya buktikan. Iya, Jadi saya juga kebetulan jurusan ilmu politik oke. dan juga memang, sudah banyak sih dan,
trennya itu juga kayaknya memang anak muda juga udah mulai melek ya Iya, terhadap dunia politik sekarang karena sudah, jadi meskipun bukan mengambil studi di bidang itu juga banyak, eee, aktivis-aktivis baik itu iya, laki-laki maupun perempuan yang peduli terhadap, bagaimana kualitas demokrasi kita ya, Bu, ya. iya betul. Oke, baik, Bu. Kalau tadi mungkin dari partisipasi untuk, terjun ke dunia politik dalam hal penyelenggara gitu-gitu. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ibu dengan partisipasi sebagai pemilih, perempuan, dalam memilih gitu? Apalagi untuk mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga gitu yang kayak mungkin kesehariannya kan mereka, eee, sebenarnya mungkin dekat dengan, kebijakan-kebijakan, tapi mungkin, masih banyak yang tidak menyadarinya dan masih ada sikap apatis gitu terhadap, eee, demokrasi, pesta demokrasi. Itu bagaimana menurut Ibu nih untuk meningkatkannya juga? Oke, mungkin saya pertama melihat dari sisi perempuan, khususnya perempuan yang, mungkin sudah menikah. Karena kan, eee, kalau dalam keluarga itu ibu, dalam hal ini mama itu, eee, ya segalanya dalam arti walaupun dia wanita karir, tetapi dia juga mengurus ketika pulang ke rumah pasti mengurus anak-anak ya, mengurus persoalan-persoalan domestik dalam rumah tangga, seperti itu. Jadi, menurut saya bahwa perempuan itu memiliki peran yang strategis, apalagi sebagai seorang ibu, seorang mama dalam rumah tangga. Ya mungkin kalau saya ya sebagai karena background saya ilmu politik, kemudian saya, pernah, menjadi penyelenggara pemilu ya otomatis saya berusaha memberikan penjelasan, sosialisasi pendidikan pemilih kepada anak-anak saya tentang, bagaimana berdemokrasi yang baik, yang sesungguhnya dan tentunya, ini menjadi bagi saya sebuah catatan penting. Karena kadang-kadang berdebat dengan anak-anak saya di rumah tentang situasi politik, apalagi kalau mau menjelang pemilu atau pilkada ya, itu situasinya berbeda. Jadi seperti misalnya ada mungkin, Mbak Mimi pasti, pernah belajar tentang, apa yang dikemukakan oleh Machiavelli, apa, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ya. Kemudian, ya contohnya seperti itu. Jadi, itu sih yang sering kami diskusikan dengan anak-anak dan, saya berusaha memberikan pemikiran-pemikiran positif kepada mereka dan, jangan, pernah berpikir, negatif, kita pikir aja positif gitu, seperti itu. Dan menurut saya kenapa banyak, pemilih perempuan, baik itu mungkin yang belum berkeluarga dan mungkin karena mereka mungkin alasannya, "Saya harus menyiapkan, apa, urus anak-anak, jadi, kenapa saya harus, sibuk-sibuk untuk mengurus politik dan sebagainya," seperti itu. Yang utama kan anak-anak saya harus makan, harus mandi, harus sehat dan sebagainya. Jadi memang sangat penting tentunya, bagi penyelenggara pemilu, pemerintah ya, masyarakat yang merupakan stakeholder untuk memberikan edukasi. Edukasi mungkin di sekolah-sekolah ya, eee, berjenjang dari mungkin dari tidak harus sudah, pada saat 17 tahun, tetapi mungkin dari SD, SMP, SMA diberikan pendidikan, pemilih, bagaimana berdemokrasi. Mungkin kita ajarkan jadi, demokrasi, kita harus menerima pendapat orang lain. Jadi kalau ada keinginan anak-anak, misalnya di dalam kelompok, jadi harus itu yang diikuti, tidak. Karena dengan kita mengajarkan anak kita bahwa, kalau di dalam kelompok ternyata yang terbanyak itu A misalnya, pendapat A, ya kita harus respect, harus menghormati itu, karena ternyata belajar dari situ akan menumbuhkan tentunya demokrasi yang positif dari diri anak-anak kita, seperti itu. Iya, terkait partisipasi ini juga ya, Iya, Komisi Pemilihan Umum mungkin dari waktu ke waktu dan sekarang juga semakin intens intens untuk melakukan sosialisasi pendidikan iya, pemilih kepada semua elemen iya termasuk, betul. perempuan juga banyak Oke, organisasi perempuan gitu iya, yang juga, KPU melakukan sosialisasi biar meningkatkan juga partisipasi dalam pemilih. Mungkin tadi sudah sedikit Ibu singgung tapi iya, mungkin bisa diperdalam, eee
apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun juga masyarakat gitu untuk, menguatkan peran perempuan ini, di dalam demokrasi gitu? Iya, kalau sosialisasi karena kebetulan saya sendiri, menjadi pengurus di beberapa organisasi, eee, yang notabene sebagian besar adalah perempuan di dalamnya. Apakah organisasi gereja, kemudian ada juga organisasi walaupun sekarang tidak monoton perempuan ya yang jadi pengurus. Jadi misalnya, eee, PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kalau dulu kan itu, eee, yang kita tahu adalah perempuan semua, tetapi sekarang ketika seorang pejabat publik misalnya bupati, wali kotanya perempuan, suaminya itu wajib menjadi ketua tim gerak PKK Oh di gitu, kabupaten kota aku atau baru tahu. di kecamatan. Camatnya Mmm, perempuan, suaminya yang jadi ketua TP PKK di kecamatan. Di kelurahan dan desa juga begitu dan, karena saya pengurus di provinsi dan saya sudah melihat itu. Kemarin ketika turun lapangan ke kabupaten kota, kecamatan, kelurahan itu kayak di Bitung, di Bolmong, itu ketua TP PKK-nya itu laki-laki, bukan lagi perempuan. Dan di tingkat pusat juga ada seperti itu. Jadi, mungkin karena masih mayoritas perempuan, kenapa tidak kita juga memberikan, sosialisasi pendidikan pemilih juga kepada, anggota-anggota organisasi, PKK, atau mungkin juga kalau saya di gereja ya, di wanita kaum ibu, itu bisa juga karena saya juga, sebagai pengurus di WKI, wanita gereja seperti itu ya. mmm, Jadi, itu akan lebih mungkin, membantu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memberikan pendidikan pemilih kepada perempuan. Jadi lewat organisasi-organisasi sehingga lebih terorganisir. Nah, kalau, yang saya sebutkan tadi misalnya PKK, mereka kan, memiliki link networking itu sampai kepada desa kelurahan. Jadi mereka mulai dari dasa wisma, jadi sepuluh mmm, sepuluh rumah, kalau dulu kan 10 keluarga, sekarang 10 rumah, karena kadang satu rumah itu ada berapa keluarga? berapa keluarga ya, 10 rumah, jadi itu bisa sampai 15 keluarga misalnya. Jadi dari situ mungkin jadi kelompok-kelompok kecil, jadi sosialisasi itu kan tidak hanya di gedung-gedung mewah, di hotel, tetapi mungkin dimulai dari yang kecil-kecil seperti itu. Jadi memberikan sosialisasi pendidikan pemilih, seperti itu. Karena, eee memilih kan tidak tidak toh harus dalam pemilu, dalam konteks pemilu nasional, tetapi mungkin nanti ada pemilihan contohnya di mahasiswa, ada pemilihan BEM, BEM. pemilihan Himaju, kemudian di organisasi wanita ya ada pemilihan ketua wanita kaum ibunya ya jadi seperti itu atau, memilih Kepala kelompok desa. dasawismanya, ketua kelompoknya dan sebagainya. Jadi mungkin, dari hal-hal kecil itu juga mungkin kita bisa, mensosialisasikan, pendidikan pemilih bagaimana berdemokrasi yang positif tentunya. Baik, bisa dikatakan juga ya, sosialisasi ini untuk bagaimana perempuan bisa terjun ke dunia politik maupun meningkatkan kualitas demokrasi itu bisa kita turun dari yang paling dekat atau yang paling dekat itu mungkin lingkungan keluarga kita ya, Bu, Iya, ya, dan juga, yang paling, masyarakat yang paling bisa kita jangkau lah begitu iya, ya. Karena kan itu, kayak tetangga, rumah-rumah, keluarga-keluarga iya, kayak gitu kan itu yang, terdekat dijangkau gitu iya untuk betul, melakukan betul, sosialisasi. betul. Ya, tadi luar biasa sekali ya Bu, kita udah ngobrolnya. Mungkin nih, Ibu bisa berikan closing statement dan juga pesan-pesan untuk perempuan-perempuan muda yang mungkin tertarik untuk, agar mereka tertarik atau sudah memiliki minat untuk turun ke dunia politik, untuk turut berpartisipasi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Bisa diberikan, Oke, closing statement dan juga pesan-pesan. oke baik, jadi menurut pendapat saya bahwa ternyata perempuan itu memiliki peran yang strategis dalam, berpartisipasi tentunya dalam pengambilan keputusan, khususnya tentunya dalam hal ini pemilihan umum ya, pemilu atau demokrasi. Nah, mungkin, saya mau mengajak, perempuan-perempuan Indonesia khususnya yang di Sulawesi Utara, di Kota Manado dan sekitarnya bahwa, ternyata,
karena kita memiliki peran yang strategis sebagai perempuan, jadi otomatis, tentunya kita jangan apatis ya terhadap kata politik itu. Jadi mari kita tentunya, eee, berpartisipasi. Mungkin kita, perlu belajar tidak mungkin tidak secara formal tetapi informal karena sekarang ini banyak sekali, pengetahuan-pengetahuan ya. AI membantu kita, AI itu tidak semuanya salah, tetapi ada manfaatnya kita belajar dari medsos, dari AI, apa itu politik dan tentunya politik yang baik, yang, hakikat dari politik itu kan power ya, kekuasaan. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan kekuasaan itu dengan secara positif tentunya itu akan baik. Oleh karena itu, mungkin, sekarang ini kan banyak sekali menurut saya perempuan-perempuan itu yang memiliki minat di bidang politik. Saya mau ajak mari kita sama-sama terjun, kemudian kita belajar dari diri kita sendiri atau mungkin, perempuan-perempuan yang sudah menikah. Jadi kita, memulai demokrasi itu dari meja makan keluarga kita. Ya, jadi kita berdiskusi kadang-kadang kan anak-anak maunya A, orang tua maunya B, dan pada akhirnya di meja makan itu kita bisa berdiskusi dan pada akhirnya akan menentukan apa, keputusan kita bersama. Jadi seperti itu. Iya, itu dia tadi ya pemirsa, kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Trilke Tulung terkait peran strategis perempuan dalam penguatan demokrasi dan tentunya juga, saya mengutip dari Ibu bilang tadi bahwa kita bisa mulai dari meja makan keluarga kita ya. Karena perempuan sebagai seorang ibu juga itu adalah yang pertama kali mengajarkan ke anak-anaknya. Jadi tentunya untuk mengajarkan, ya mengajarkan demokrasi dari meja makan itu luar biasa sekali ya, Bu, ya. Iya. Iya baiklah pemirsa itu dia tadi, kita sudah berbincang-bincang dalam, podcast pada kali ini. Terima kasih dan juga terima kasih ya, Bu, ya sudah Ya, meluangkan waktu terima di kasih. podcast kali Terima kasih ini, atas kesempatan. terima kasih banget Jadi saya bisa ilmunya. kembali mengingat Iya saya juga jadi pengalaman. recall, Iya, karena terkait sudah long time, iya 20 oke, tahun yang lalu. terima kasih banyak Bu, dan untuk itu saya Mimianti undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom.